Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Filsafat Umum akan membahas materi mengenai pengantar filsafat Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eli Dwi Nabila. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Perkenalkan, nama saya Intan Febularianto. Saya Ananda Okta. Pengertian filsafat umum. 1. Makna filsafat. Kajian termologis. Dalam lisan Al-A'rab, kata falsafat berasal dari kata falsafah yang memiliki arti al-hikmah atau sebuah kata yang berasal dari luar bahasa Arab. Kata falsafah dipinjam dari kata Yunani yang sangat terkenal, philosophia, yang berarti kecintaan pada kebenaran. Dengan sedikit perubahan, kata falsafat di Indonesia menjadi filsafat atau juga filosofi karena adanya pengaruh ucapan Inggris yaitu filosofi. Dalam ungkapan Arabnya yang lebih asli, cabang ilmu tradisional Islam ini disebut ulum al-hikmah atau secara singkat al-hikmah, padanan kata Yunani sophia, yang artinya ialah kebijaksanaan atau lebih tepat lagi kawicaksanaan dalam bahasa Jawa atau wisdom dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, filosof diambil dari kata Yunani philosophos. Pelaku filsafat disebut juga al-hakim atau ahli hikmah atau orang bijaksana dengan bentuk jamak al-hukumah. Kata falsafat diidentikan dengan al-hikmah. Dilihat dari kesamaan makna sebagaimana diungkapkan Al-Arabi dalam kitabnya Fusus al-Hikam bahwa makna al-hikmah adalah proses pencarian hakikat sesuatu dan perbuatan. Pengertian al-hikmah dengan esensi yang sama tetapi berbeda redaksi diungkapkan Ar-Raghib bahwa al-hikmah adalah memperoleh kebenaran dengan perantara ilmu dan akal. Menurut Muhammad Hatta, pengertian filsafat lebih baik tidak dibicarakan lebih dulu, sebab nanti apabila seseorang telah banyak membaca atau mempelajari filsafat, ia akan mengerti dengan sendirinya apa filsafat itu, menurut pemahaman filsafat yang ditangkapnya. Pendapat Hatta tersebut semana dengan apa yang diungkapkan Langevold, sebagaimana dikutip Ahmad Tafsir mengatakan, setelah seseorang berfilsafat sendiri, barulah ia maklum apa filsafat itu, dan mungkin dalam ia berfilsafat, ia makin mengerti apa filsafat itu. Yang kedua ada menurut Plato, filsafat tidak lain adalah suatu ilmu yang membicarakan hakikat sesuatu. Adapun Aristoteles, murid Plato, berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Yang ketiga ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filsuf Jerman termasuk dalam aliran filsafat idealisme. Ia mendefinisikan filsafat sebagai the investigation of things by thought and contemplation. Bertrand Arthur William Russell, seorang filsuf Inggris, mengartikan filsafat tidak lain adalah upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak dengan secara dangkal atau dogmatik sebagaimana kita lakukan dalam hidup sehari-hari atau dalam dunia ilmu pengetahuan, melainkan secara kritis. Dapat disingkat bahwa filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Meskipun pendefinisian filsafat memunculkan berbagai perbedaan antar satu tokoh dengan tokoh yang lain. Makna filsafat Islam kajian historis. Untuk melengkapi kenyataan bahwa penamaan filsafat Islam telah diakui dan digunakan di dunia Islam, berikut ini penulis kutip berbagai definisi filsafat Islam. 1. Filsafat Islam adalah jembatan yang menghubungkan antara falsafah kuno dan falsafah pada abad kebangkitan. Selain itu, penggambaran bahwa Islam bersifat toleran dan lapang dada sehingga falsafah Yunani kuno dapat bernaung dan dipelihara oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya. 2. Filsafat Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Oleh karena itu, filsafat Islam adalah sifat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara Islam dan sebagai alatnya.
3. Filsafat Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan radikal tentang hukum Islam. 4. Filsafat Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam, baik yang menyangkut materinya maupun penetapannya. 5. Filsafat Islam adalah filsafat yang berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal, dan komprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti pertanggungjawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan, dan kritikan. Objek filsafat Islam. Objek filsafat itu bukan main luasnya. Tulis Lawes Kotsov, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki pikiran atau akal yang aktif, maka manusia sesuai dengan tabiatnya, cenderung untuk mengetahui segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada menurut akal pikirnya. Jadi, objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Objek filsafat ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Berkenaan dengan objek material ini, tetapi bukan bagian yang empiris, melainkan bagian yang abstrak. Secara lebih rinci, Endang Saifuddin Azhari menjelaskan bahwa objek filsafat terdiri dari 1. Objek material filsafat dapat dibagi atas 3 persoalan pokok. A. Hakikat Tuhan, B. Hakikat alam, dan C. Hakikat manusia. Objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal tentang objek materi filsafat. Dalam buku Filsafat Agama, Titik Temu Akal dengan Wahyu karya Hamzah Yakub dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang A. Ada umum, yakni menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. B. Ada mutlak, sesuatu yang ada secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak bergantung pada apa dan siapapun juga. C. Komologis, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam yang dipelajari, apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. D. Antropologia, filsafat manusia, karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, dapat juga menjadi objek pembahasan. E. Etika, filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia, dan F. Logika, filsafat akal budi, dan biasanya disebut mantik. Objek filsafat dalam versi ahli ushul fikih sebagaimana dikutip Fathur Rahman Jamil membagi filsafat Islam pada 2 rumusan, yaitu falsafah tasyri' dan falsafah syariah. Falsafah tasyri' adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi pada dasar hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, pokok-pokok Islam atau sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, kaidah-kaidah hukum Islam. Dan yang B, falsafah syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah jiniyah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pembagian falsafah syariah adalah rahasia-rahasia hukum Islam, ciri-ciri khas hukum Islam, keutamaan-keutamaan hukum Islam, karakteristik hukum Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek filsafat itu sama dengan objek ilmu pengetahuan. C. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani.
1. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Kajian historis dilihat dari aspek sejarah. Kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemah naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Usaha ini melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim. Dunia Islam belahan timur yang berpusat di Baghdad, Irak lebih dahulu melahirkan filsuf Muslim daripada dunia Islam belahan barat yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Dalam hal ini, filsafat sesuai dengan agama sebab tujuan agama pun tidak lain adalah menjamin pengetahuan yang benar bagi umat manusia dan menunjukkan jalan yang benar bagi kehidupan yang praktis. Itulah sebabnya Nurcholish Madjid menyatakan bahwa sumber dan pangkal tolak filsafat dalam Islam adalah ajaran Islam sendiri, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Meskipun dimiliki dasar yang kokoh dalam sumber-sumber ajaran Islam sendiri, filsafat banyak mengandung unsur-unsur dari luar, terutama Helenisme atau dunia pemikiran Yunani. Uraian di atas terlihat jelas bahwa di satu sisi filsafat Islam berkembang setelah umat Islam memiliki hubungan interaksi dengan dunia Yunani seperti yang disebutkan baik oleh Ahmad Fuad Al-Ahwani maupun Nurcholish Madjid yang menyatakan bahwa pemakaian kata filsafat di dunia Islam digunakan untuk menerjemahkan kata hikmah yang dalam teks-teks keagamaan Islam seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Kajian doktrin. Ajakan Al-Quran untuk berfilsafat seperti yang diungkap oleh kedua filsuf Muslim di atas, jika ditelusuri di dalam ayat-ayat Al-Quran memang banyak yang menyatakan demikian. Di antaranya, yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kedua, Quran Surat Al-An'am ayat 97 yang artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan yang terakhir, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 1 yang artinya Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi ringkasnya dapat dikatakan bahwa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani secara doktrinal memiliki hubungan bahwa Islam memiliki agar untuk mencari pengetahuan dan alatnya adalah akal untuk menggali pemikiran yang benar. Begitu pula dalam filsafat Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang begitu bebas, sementara dalam filsafat Islam diberikan kelonggaran meskipun terdapat keketatan dalam penggunaan rasio. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa hubungan yang bersifat doktrinal ini melahirkan hubungan fungsional antara filsafat Islam yang berbasis jadali dalam kerangka berpikirnya menjadi cara berpikir Yunani yang bercorak sintesis, kontimu, dan analogis yang diperlihatkan oleh masing-masing filsuf Islam kemudian seperti mazhab peripatik, isyraq hingga hikmah muta'aliyah. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.